Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bersyukur kembali kita dipertemukan di pagi yang indah ini melalui Renungan Harian Toraya edisi 1 Juli 2025. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Nyata di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau boleh menuntun menyertai kami sehingga kami boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Bersama-sama kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau buka akal dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh kami pahami, terlebih kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 75 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu, ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Hakim yang adil. Patung Dewi Temis dengan mata tertutup kain serta tangan yang memegang timbangan keadilan dan pedang merupakan salah satu simbol keadilan yang banyak dikenal. Dari patung tersebut, setidaknya diperoleh pesan bahwa keadilan haruslah ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang harus diperlakukan adil dan setara. Namun demikian, pada kenyataannya, keadilan bukanlah sebuah hal yang mudah diperoleh. Ada begitu banyak kisah tentang orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Para penegak keadilan dipandang berpihak dan cenderung berpihak pada mereka yang berkuasa. Ruang pengadilan dipandang justru kerap menghadirkan ketidakadilan. Bacaan Mazmur 75 ayat 1-11 menegaskan betapa Tuhanlah hakim yang adil. Orang-orang fasik tidak perlu meninggikan tanduk atau kekuatan mereka. Mereka tak perlu berbicara dengan bertegang leher, sebab Allah lah yang akan meninggikan tanduk orang yang benar. Yang akan memberikan keadilan bukanlah mereka yang datang dari timur atau barat atau dari padang gurun. Sebaliknya, Allah lah hakim yang adil, yang akan meninggikan tanduk orang-orang benar,
serta menghancurkan tanduk orang-orang fasik. Oleh sebab itu, orang benar hendaknya terus bersandar pada Allah Hakim yang adil. Standar keadilan bagi orang percaya tentunya firman Tuhan. Namun, kadang-kadang yang terjadi adalah ukuran yang dipakai untuk menentukan keadilan dalam persekutuan orang percaya justru tidak berasal dari firman Tuhan. Tindakan seperti ini tentunya bukan hanya menjadi sebuah pengabaian terhadap kehendak Tuhan, namun merupakan perbuatan yang melawan Tuhan. Situasi adil hanya dimungkinkan jika didasarkan pada sumber keadilan, yakni firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas kasih-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa hanya Engkau-lah Hakim yang adil, dan firman-Mu lah standar keadilan bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala aktivitas kami hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah kesemuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Karuniakan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga kami boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan penderitaan, sakit, penyakit. Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, menguatkan dan menghiburkan mereka, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah melalui perawatan para medis, obat-obatan, dan bahkan perjuangan dalam melakukan proses pemulihan untuk sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami, Engkau campur tangan dalam kesemuanya itu ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dari sakit yang dialami, semua karena pertolongan Tuhan. Berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di Jemaat Lahairoi, bahkan dimanapun rumah Tuhan sedang dibangun. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang sedang berjalan, memberkati tukang yang bekerja, bahkan menyiapkan material yang dibutuhkan. Semoga semua boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan, dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati setiap pemerintah yang ada di dalamnya, boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh memimpin kami sesuai dan seturut kehendak-Mu sebagai wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini, Selasa 1 Juli tahun 2025. Kiranya kasih Kristus akan memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan shalom.